Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillahi amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati dan mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah, atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan di majelis ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di dalam surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemarin udah kita bahas sedikit tentang surah Yasin. Oleh karena surah Yasin ini adalah surah yang menunjukkan dan menyaksikan atas kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad, maka surah Yasin ini adalah merupakan hatinya Al-Quran. Ala wa inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marratin. Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Adapun hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin, maka kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marratin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan nulis baginya seakan-akan orang itu telah membaca Al-Quran 10 kali. Di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah lil i'jaz, untuk melemahkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya diantaranya adalah, saya katakan diantaranya itu karena tujuannya banyak. Diantaranya adalah lil i'jaz, untuk melemahkan lawan, atau dengan bahasa lain mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan. Orang lain selain Nabi dan Rasul tidak dapat. Yang dapat melakukan itu cuma Nabi dan Rasul. Itu namanya mukjizat. Al-Quran ini juga mukjizat, untuk melemahkan. Bahkan mukjizat yang berupa Al-Quran ini afdolul mukjizat, mukjizat yang paling agung. Dalam segala hal Al-Quran ini adalah mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'ani la ya'tuna walau kana ba'dun ba'din zahira." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin semuanya tanpa terkecuali, semua manusia, semua jin, semuanya kompak jadi satu untuk membuat kitab sehebat kitab Al-Quran, tidak akan bisa. Ya, udah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Al-Quran ini mukjizat. Seandainya manusia dan jin, semua manusia, semuanya jin itu kompak jadi satu untuk membuat kitab sehebat kitab Al-Quran, tidak akan bisa. Masih diteruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana ba'dun ba'dun zahira, walaupun sebagian yang satu dengan sebagian yang lain saling bantu membantu. Dan ini terbukti sejak Al-Quran turun sampai sekarang, banyak sekali orang-orang pintar, banyak sekali orang yang cendekiawan, yang sastrawan, yang sudah mencoba untuk membuat susunan kata-kata untuk dijadikan tandingan Al-Quran, tidak akan bisa. Al-Quran tetap jauh lebih hebat, tidak akan tertandingi. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian semua sudah menemukan perselisihan-perselisihan di dalamnya yang sangat banyak sekali. Itu Al-Quran. Itu tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam surah Yasin ini, di dalam ayat ini, Allah menerangkan tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan Al-Quran yang lain, bukan sekedar lil i'jaz, tapi litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kenapa aku menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad? Supaya kamu bisa memberi peringatan. Litunzira qauman, supaya kamu bisa memberi peringatan kepada kaum, kepada manusia yang ma'unzira aba'uhum, yang bapak-bapak mereka itu tidak menerima peringatan. Jadi tidak menerima peringatan ini oleh ulama ahli tafsir dijelaskan karena manusia pada waktu itu hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman tidak ada nabi dan rasul. Itu disebut dengan zaman fatrah, putus dari kenabian, putus dari nabi dan rasul. Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Itu untuk hitungan global, untuk hitungan dunia, untuk hitungan global. Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Tetapi untuk ukuran orang Arab itu sendiri, sekali lagi, untuk ukuran orang Arab itu sendiri, Rasul terakhir itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Ismail. Nabi Isa itu sudah hidup di kota Makkah. Nabi Isa itu sudah hidup di kota Makkah. Untuk ukuran orang Makkah, Rasul terakhir itu bukan Nabi Isa adalah, tapi Nabi Ismail. Nabi Isa itu dunia. Ya, di dunia ini Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Tapi untuk ukuran lokal orang Makkah, Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Ismail. Betapa jauhnya. Dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul, khususnya di kota Makkah. Maka dari itu tidak ada orang yang memberi peringatan di kota Makkah itu. Maka di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus Nabi Muhammad dan membekali Nabi Muhammad dengan Al-Quran adalah untuk memberi peringatan orang Makkah yang sudah lama tidak mendapatkan peringatan. Oleh karena sudah lama tidak mendapatkan peringatan, fahum ghafilun, maka orang-orang Makkah itu dalam keadaan lalai. Maka wajar lalai itu. Kenapa kok wajar? Karena sudah lama tidak diingatkan, itu sudah lama, bahkan sudah ribuan tahun. Karena antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja 500 tahun lebih, kan gitu. Apalagi Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail, berarti udah ribuan tahun tidak mendapatkan peringatan. Maka wajar sekali kalau orang Makkah pada waktu itu adalah fahum ghafilun, mereka dalam keadaan lalai. Itu diantara tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini saya akan memenuhi permintaan Bapak Haji Amanu. Bapak Haji Amanu di dalam grup beliau menyampaikan, tolong senggol sedikit masalah Idul Fitri. Sebenarnya kemarin sudah saya bahas, tapi di Masjid At-Taqwa, bukan Masjid Nurul Huda. Ada beberapa amalan di hari raya Idul Fitri. Ada beberapa amalan di hari raya Idul Fitri. Amalan di hari raya Idul Fitri itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kita bahas dulu yang wajib, karena dalam kaidah fikih al-fardu afdalu minan nafli. Wajib itu lebih utama daripada sunnah. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan yang wajib demi untuk mengerjakan yang sunnah. Ini garis besar harus kita ikuti, harus kita ingat ya. Jangan sampai demi mengerjakan perkara yang sunnah kemudian kita meninggalkan perkara yang wajib. Amalan yang wajib di hari Idul Fitri adalah membayar zakat
fitrah. Ya, kita semua tahu membayar zakat fitrah. Ini sekarang ini ada pembahasan baru, yaitu mengenai ukuran. Kenapa ukuran zakat fitrah itu kok naik menjadi 2,7 kg? Yang kemarin-kemarin tahun-tahun dulu itu 2,5 kg. Itu jawabannya tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai ibaratnya ulama, tapi pakai begini enggak, ba'am lebih daripada kurang. Itu ya, jawabannya seperti itu ya, ba'am lebih daripada kurang. Bahasa kita seperti itu. Karena kalau sampai kurang itu bisa menyebabkan tidak sahnya fitrah yang kita keluarkan. Tetapi kalau lebih itu ada nilai sedekah. Kita membayar zakat fitrah, kita juga sedekah kalau lebih. Tapi kalau kurang bisa menyebabkan fitrah kita tidak sah. Maka dari itu sekarang ini para ulama kita mempunyai kebijakan ditetapkan 2,7 kg. Untuk saya pribadi ya, sebelum ada ketentuan ini dari dulu, saya itu kalau mengeluarkan zakat fitrah selalu saya lebihkan. Tidak pernah 2,5 kg itu tidak pernah saya itu. Tetap saya lebihkan. Nah ini untuk lebih hati-hatinya maka dibayarlah 2,7 kg. Zakatnya berupa beras. Nah ini bid'ah ini. Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Iya tidak? Rasulullah pernah tidak mengeluarkan zakat fitrah berupa beras? Tidak ya? Berarti ini bid'ah semua ini. Alhamdulillah bid'ah semua. Maka dari itu kalau kita bicara soal bid'ah ini bid'ah semua. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Kita semua ini sekarang mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Dari situ udah patah udah. Kalian juga bid'ah karena kalian membayar zakat fitrah berupa beras. Sedangkan zakat fitrah berupa beras itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Guyon, tapi guyon ilmiah ya. Guyon ilmiah. Nah yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu adalah orang yang wujudul fudlah. Orang yang untuk yang dimakan besok itu ada. Untuk yang dia makan sendiri dan untuk yang dimakan keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya itu ada. Kalau untuk yang dimakan besok tidak ada, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, malah berhak untuk menerima zakat fitrah. Kan seperti itu ya. Kemudian zakat fitrah yang kita keluarkan sekarang udah mulai banyak, itu tuh di pojok itu udah banyak yang mengeluarkan zakat fitrah. Itu namanya takjil, mempercepat zakat, membayar zakat fitrah. Dan itu boleh. Takjil zakat itu boleh. Cuma takjil zakat itu tidak sama dengan takjil buka puasa. Kalau takjil buka puasa itu nunggu matahari terbenam baru makan takjil. Jangan jam 4 makan kemudian ditanya ngapa makan baru jam 4 takjil. Nyaman. Kalau jam 3 makan, kenapa kok makan takjil? Loh, fitrah ini belum masuk waktunya udah dibayar, alasannya takjil. Kalau sampai buka puasa takjilnya itu seperti itu, wah batal semua puasa kita ini. Jam 3 makan, ditanya kenapa kok makan jam 3 takjil. Fitrah aja belum waktunya masuk udah dibayar. Nah yang itu yang berkewajiban bayar zakat fitrah yang pertama adalah wujudul fudlah. Orang yang untuk dimakan besok, untuk dia dan untuk keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya itu ada. Yang nomor 2 yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang menemukan 2 bagian. Orang yang menemukan apa? 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian bulan Ramadan, bagian yang nomor 2 bagian bulan Syawal. Oleh karena itu sebelum masuk bulan Syawal orang itu belum berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini seandainya ada orang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya hari ini hari terakhir bulan Ramadan, nanti malam udah masuk bulan Syawal. Sebelum matahari terbenam ada orang meninggal, misalnya jam setengah 6. Jam setengah 6 sekarang kan matahari belum terbenam ya. Ada orang meninggal, maka orang itu tidak berkewajiban bayar zakat fitrah. Ya, tidak berkewajiban bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak ketemu dengan bulan Syawal. Tidak ketemu dengan bulan Syawal. Sebaliknya, kalau ada anak lahir
lahirnya itu sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari terbenam jam 6 sekarang ini. Sebelum jam 6, jam setengah 6 misalnya ada anak lahir, maka anak itu wajib difitrahi karena dia udah menemukan dua bagian, menemukan Ramadan walaupun cuma berapa menit, juga menemukan bulan Syawal. Nah, sekarang begini, kalau ada orang meninggalnya itu setelah matahari terbenam, misalnya matahari terbenam itu jam 6 lewat 5 menit misalnya ada orang meninggal, maka orang itu wajib difitrahi. Kenapa? Karena dia menemukan bagian dari bulan Ramadan, juga menemukan bagian dari bulan Syawal. Kalau ada anak lahir, misalnya lahirnya itu setelah matahari terbenam di malam lebaran malam ini, misalnya matahari terbenam jam 6, setelah matahari terbenam jam 6 lewat sekian menit anak lahir, maka anak itu tidak wajib difitrahi. Kenapa? Karena dia tidak ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Jadi bayar zakat fitrah ini belum masuk waktunya, tapi diperbolehkan. Sekali lagi diperbolehkan takjil membayar zakat fitrah, mempercepat membayar zakat fitrah. Kemudian amalan yang ada di dalam hari raya Idul Fitri lagi berikutnya adalah yang ini hukumnya sunnah. Sunnah, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah termasuk sholat sunnah muakkad. Hukumnya sholat sunnah muakkad yang disunnahkan melaksanakannya itu secara berjamaah. Jadi sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha berjamaah itu hukumnya sunnah, tidak wajib berjamaah. Yang wajib berjamaah itu cuma sholat Jumat, itu ya. Yang wajib berjamaah itu cuma sholat Jumat. Untuk sholat Idul Fitri itu tidak wajib berjamaah. Oleh karena itu boleh kita nanti sholat sorang. Misalnya kita ketinggalan jamaah Idul Fitri, tetap disunnahkan karena hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ada yang mengatakan sunnah yang mendekati wajib, itu namanya sunnah muakkad. Kalau seandainya ada orang ketinggalan sholat jamaah Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat Id walaupun sendirian. Cuma kalau sholat Id itu dilaksanakan sendirian, tidak dilakukan khutbah, tidak usah khutbah. Karena kalau khutbah agak lucu nih, dia sholat seorang, dia khutbah seorang, tidak ada murakinya, tidak ada yang mendengarkannya. Kalau seandainya dilakukan di tempat umum kelihatan agak lucu. Maka kalau seandainya kita mengerjakan sholat Id sendirian, maka tidak usah khutbah. Sholat Id itu adalah sholat yang mempunyai waktu. Tadi saya katakan seperti itu. Waktunya dari terbitnya matahari sampai zawalu syamsi, sampai masuk waktu zuhur. Seandainya sampai masuk waktu zuhur kita belum melaksanakan sholat Id, maka disunahkan untuk mengqadainya. Ini yang harus kita ketahui. Sholat sunnah yang mempunyai waktu, sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang mempunyai waktu, ada sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu. Kayak sholat sunat mutlak itu tidak mempunyai waktu. Yang penting jangan kamu kerjakan di waktu yang diharamkan. Ini kita pun harus tahu, ada waktu yang kita tidak boleh mengerjakan sholat. Sholat itu khairu maudu'in, sebaik-baiknya perkara yang dikerjakan gitu, ya, itu namanya sholat. Tapi sungguh seperti itu, ada waktu yang kita tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, batasan mengerjakan sholat sunat mutlak itu yang penting tidak kita kerjakan di waktu yang dilarang. Itu mengerjakan sholat sunat mutlak. Itu sholat sunat yang tidak terkait dengan waktu dengan sebab. Itu namanya sholat sunat mutlak. Tidak terkait dengan waktu, juga tidak terkait dengan sebab. Karena ada sholat sunat itu sholat sunat yang mempunyai sebab. Kayak sholat gerhana misalnya ya, itu sholat sunat yang mempunyai sebab. Sebabnya apa? Kamu melaksanakan sholat karena gerhana. Seandainya tidak karena gerhana, tidak disunahkan mengerjakan sholat. Ada lagi yang sering kita lakukan, sholat sunat tahiyat masjid, ya. Sholat sunat apa? Tahiyat masjid.
disunnahkan mengerjakan sholat sunat tahiyat itu karena ada karenanya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita masuk masjid. Kalau seandainya kita tidak masuk masjid, di halaman sana di mana mengerjakan sholat sunat itu tidak boleh. Itu namanya sholat sunat yang mempunyai sebab. Nah, ada lagi sholat sunat yang mempunyai waktu. Sholat sunat yang mempunyai waktu diantaranya tadi saya katakan apa? Sholat Id. Itu sholat sunnah yang mempunyai waktu. Nah gini, sholat sunnah yang mempunyai waktu itu kalau seandainya lewat waktunya, udah lepas waktunya, itu disunnahkan mengqadainya. Tapi ini tentunya bagi orang yang memang udah istiqomah mengerjakannya. Kalau mengerjakan tidak sesuai lalu mengqadai pula. Ya, mengerjakan sholat sunnah yang punya waktunya tidak pernah. Tiba-tiba mau mengqadai sholat sunnah yang punya waktu. Kan agak lucu gak ini? Ya, itu. Terus sholat sunnah Id sebagaimana kita tahu itu di rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada takbir agi 7 kali, gitu ya. Di rakaat yang kedua setelah takbir intikal ada takbir agi 5 kali. Sekarang waktunya takbir 7 kali di rakaat yang pertama itu adalah setelah doa iftitah dan sebelum ta'awudz. Setelah doa iftitah dan sebelum ta'awudz. Kita harus tahu gak hukumnya. Hukumnya takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua itu hukumnya sunnah hayat. Ya. Takbir 7 kali di rakaat yang pertama dalam salat Id dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua dalam salat Id itu hukumnya apa? Sunnah hayat. Sunnah dalam salat itu ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu seandainya ditinggalkan disunnahkan ganti dengan sujud sahwi. Disunnahkan ganti, bukan diwajibkan ganti, jangan salah paham. Disunnahkan ganti dengan sujud sahwi. Misalnya sunnah ab'ad itu kayak tahiyat awal di dalam sholat. Tahiyat awal di dalam sholat maghrib atau isya atau zuhur atau asar itu kan ada tahiyat awalnya. Nah itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah apa? Ab'ad. Seandainya ada orang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tidak ada tahiyat awalnya, tetap sah sholatnya. Maka seandainya kita sholat jamaah kemudian imam kita itu tidak tahiyat awal, makmumnya tidak usah mengkaum subhanallah, 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 tidak usah seperti itu. Bisa jadi imamnya ini ngetes ilmunya makmum, tahu tidak makmum ini kalau tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Dan bisa jadi itu karena kelupaan dan bisa jadi karena disengaja. Memang saya sengaja tidak tahiyat awal biar makmum itu tahu dengan hukumnya tahiyat awal. Karena tahiyat awal ini oleh karena tidak pernah ditinggalkan, maka orang itu nyangke tahiyat awal itu hukumnya wajib. Oleh karena tidak pernah ditinggalkan itu, nyangka hukumnya wajib, itu hukumnya sunnah ba'ad. Nah, kewajiban seorang makmum seandainya imam kita itu tidak mengerjakan tahiyat awal bukan membaca subhanallah, 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 tapi ikuti imam. Imam tidak tahiyat awal kemudian berdiri, ikuti berdiri. Nah, setelah kita berdiri oleh karena tadi kelupaan dengan tahiyat awal, jangan balik duduk lagi, batal salat kita. Ya, kalau kita kelupaan tahiyat awal, ingat kita sudah berdiri, jangan balik duduk lagi untuk mengerjakan tahiyat awal. Tadi udah saya katakan dari awal, ada kaidah fikih, tidak boleh perkara wajib itu ditinggalkan demi untuk mengerjakan perkara sunnah. La yutrakul wajib illa liwajib. Perkara wajib itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk mengerjakan perkara yang wajib juga. Berarti perkara wajib tidak boleh ditinggalkan untuk mengerjakan perkara yang sunnah. Berdiri meneruskan rakaat berikutnya itu hukumnya wajib. Sementara tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tidak boleh meninggalkan yang wajib demi untuk mengerjakan yang sunnah. Maka ini harus paham. Kalau tidak ikut pengajian tidak paham nih. Banyak yang tidak paham. Ya, maka jangan meremehkan pengajian. Iya.
Saya pengajian di At-Taqwa itu ada 5-6 tahun kali. Itu ada orang yang melemahkan, untuk apalah hadir di kajiannya Ustadz Adib. Benda ilmu yang disampaikan ilmunya biak SD mah. Tapi tidak tahunya salah dia di dalam sholat. Ngatakan ilmu yang disampaikan ilmunya biak SD tapi salah. Salahnya kayak tadi itu. Imam lupa tahiyat awal, makmumnya mengkaung membaca subhanallah. Itu karena apa? Karena tidak tahu. Sekali lagi itu karena tidak tahu. Jadi 7 kali takbir dalam sholat Id di dalam rakaat yang pertama dan 5 kali takbir dalam sholat Id di rakaat yang kedua itu hukumnya sunnah hayat. Seandainya kita sholat Id tidak ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama dan tidak ada takbir 5 kali di rakaat yang kedua, itu sholat Idnya tetap sah. Seumpama nanti imamnya kelupaan, jangan subhanallah, subhanallah, semasjid subhanallah semua, kemudian imamnya bingung, wah apa nih yang saya tinggalkan? Oh rupanya 7 kali takbir, lalu takbir. Padahal kalau udah masuk baca Fatihah itu waktu takbirnya itu lepas dah, udah nggak ada lagi waktunya, maka tidak usah disusul lagi. Kemudian Fatihahnya dihentikan misalnya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini kacau beliau nih, bukan kacau balau tapi kacau beliau ya. Nah, itu karena apa? Karena tidak mau hadir di majelis tidak mau hadir di majelis ilmu. Saya itu begini, kalau ada orang tidak mau hadir di majelis ilmu itu mudah-mudahan karena sibuk, jangan karena meremehkan kayak tadi. Karena kalau meremehkan kayak tadi itu namanya sombong. Ya, kita tahu tidak yang namanya sombong? Sombong itu tahqirun nas wa tardul haq, meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Maka dari itu kita harus hadir di majelis ilmu. Maka begini, ada kata-kata mengatakan seperti ini. Asyaddun nasi hasratan rajulun yumkinuhu talabul ilmi falam yatlubhu. Paling ruginya manusia yaitu manusia yang mampu mencari ilmu tapi dia tidak mau mencari ilmu. Bisa hadir di majelis ilmu tapi tidak mau hadir. Itu paling ruginya manusia. Dan manusia itu selama masih mau mencari ilmu, berarti dia pintar. Ya, manusia itu selama masih mau mencari ilmu berarti dia pintar. Tetapi kalau dia berhenti tidak mau mencari ilmu, merasa sudah tahu, disitulah letak kebodohan dia. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Kalau masih mau mencari ilmu berarti dia pintar. Tapi kalau dia tidak mau mencari ilmu, berhenti mencari ilmu dan merasa sudah tahu, disitulah letak kebodohan dia. Paling pintarnya manusia itu siapa? Paling pintarnya manusia Nabi Muhammad, ya. Jama'a ilmal awwalin wal akhirin. Ilmunya semua nabi dan rasul sebelumnya itu semua diketahui oleh Nabi Muhammad. Bahkan ilmunya orang-orang yang akan datang sampai hari kiamat nanti itu juga diketahui oleh Nabi Muhammad. Sungguh seperti itu Nabi Muhammad masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahlah saya ilmu. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling pintarnya manusia. Bahkan saking pintarnya manusia itu ibaratnya begini, air laut itu diambil secedok ini, itu secedok ini dibagi-bagikan nabi-nabi dan rasul. Ilmunya itu kayak itu, ilmunya Nabi Muhammad kayak air laut, diambil secedok dibagikan nabi-nabi dan rasul. Itu juga masih diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Sementara kita ini apa? Ya gitu ya. Perbandingan seperti itu, tidak mau mencari tambahan ilmu, tidak mau minta tambahan ilmu. Matahari itu berkah, sinar matahari itu berkah. Seandainya hari itu tidak ada tambahan ilmu, maka tidak mendapatkan keberkahan sinarnya matahari. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan di subuh pagi yang berbahagia ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadaniyallahu wa iyyakum sabil wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.